bisa dibilang berulang kali nih pasangan Respasi Astrid itu rutin berkomunikasi dengan Jokowi malahan atau Gibran, bukan kepada rakyat. Ini membuktikan keduanya nol prupel bagaimana mendengar dan memahami suara rakyat. Yo, suara rakyat itu ngertinya butuh sembako, bukan itu. Ini mau ngomongin Pilkada Solo lagi biar agak gayeng. Tapi sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa Pak Jokowi itu kelihatannya ini dengar-dengar itu mau masuk jadi kader Golkar. Ini mantan presiden bingung banget dari PDIP, PSI, sekarang Golkar. Ya mau apa lagi, akhirnya juga begitu. Ini kata Pak Bahlil, sore ini katanya Pak Jokowi mau resmi jadi kader Golkar. Mungkin mau nyiapin putranya untuk 2029, benenek partai sing nyurung atau mendukung. Wah, ini kan jadi persaingan berat dengan Gerindra. Dan apakah Pak Prabowo mau diem aja? Ya kita lihat aja nanti ceritanya. Nah ini saya kembali topik yang akan saya omongin. Sudah lama ini Om Begawan nggak bicara Pilkada Solo. Tentang pertarungan Mas Teguh Bambang Gage dengan Respati Astrid itu. Nah, menurutku sih rodok sepi ya. Malah belum ada lembaga survei itu yang merilis hasil survei buat Pilkada Solo. Sing denger cuma pembagian sembako aja. Kok ya ora leren-leren itu. Masyarakat itu udah anyel itu. Sembako tok itu nggak berani yang lain. Nah beda waktu Pilkada tahun 2020 atau Pilwalkot tahun 2015. Apa karena ada pasangan yang didukung sama Pak Jokowi, tapi elektabilitasnya bleret, nyungsep gitu. Lah kok Begawan bisa menyimpulkan begitu? Ya lembaga-lembaga survei itu merasa wedi, takut, gak wani dengan mantan presiden. Padahal di Solo itu banyak kampus baik negeri maupun swasta loh. Ada UNS, UMS, UTP, Unisri, UNSA, UIN, dan kampus-kampus lain. Banyak di sana. Dan lembaga-lembaga juga banyak. Nah yang terlihat, dulu pernah, atau rajin lah survei itu. Itu Unisri yang sering rajin itu. Pas wali kota sih di Jabat Gibran waktu itu. Mereka rutin ngecek tingkat kepuasan publik, yang mungkin dibayar. Ora ya weka. Nah mengapa sekarang belas raono informasi tentang itu? Kan pasti bukan karena mereka tidak pengen ngerti gimana tingkat elektabilitas mereka. Nah di sini lain. Beras atau sembako wis entek mungkin dikonsumsi wong Solo entek. 2,5 kilo, 2 dino entek. Terus ngapain kalau udah habis? Kan pasangan itu yang sudah nyebar sembako itu. Yang satunya memakai cara-cara pilpres itu. Ya itu pasangan Respati Astrid. Isone mau nyebar sembako. Nah, sedang Pak Teguh dan Mas Gage belas nggak nyebar sembako. Lalu pas awal minggu ini pasangan Respati Astrid kan ya wis ditemui mantan presiden Pak Jokowi. Nah, tidakkah kondisi ini menggambarkan jangan-jangan pasangan pengusaha dan rektor itu gak disambut wong Solo dengan baik? Yang nyambut cuma yang dapat sembako. Bisa. Lah bagi wong Solo yang belum tahu bener latar belakang keduanya. Ini Om Begawan tak kasih tahu karena saya mau mencari literaturnya dan banyak teman-teman yang memberitahukan ke Om Begawan itu. Itu Respati itu pengusaha dan notaris. Lawyer atau pengacara, notaris bukan lawyer dan notaris. Lalu Mbak Astrid itu memang rektor Universitas Surakarta, itu universitas swasta itu. Namanya UNSA, itu terletak di timurnya kota Solo. Dari masuknya Karanganyar itu sebenarnya. Di timurnya Sungai Bengawan Solo, Njuruk. Nah, tapi ingat loh, keberhasilan itu ya karena orang tua mereka. Bukan karena dia. Wong-wong gede minimal di kota Solo. Nah, Respati itu keponakannya Pak Akbar Tanjung kalau ingin tahu. Mantan ketua Golkar. Punya perusahaan properti, membangun beberapa perumahan di Solo.
Ning saiki yo mbuh rugi apa ora tahu. Jadi buat jadi pengusaha, jalannya wis terbuka. Ada warisan dari orang tua, bukan karena kerja dari nol. Bukan seperti begawan ini, saka utang sampai duwe. Lah Astrid, orang tuanya juga dosen, lalu punya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian jadi rektor. Sekarang digantiin sama Astrid. Itu kemudian mendirikan kampus sendiri tuh, dan rektornya dia jabat sama bapaknya tuh. Lalu ketua yayasan sekarang dijabat kakaknya. Nah, posisi ini berkebalikan dengan sebelumnya. Kakaknya rektor Mbak Astrid, ketua yayasannya. Usaha orang tua Mbak Astrid selain perhotelan juga catering, nyiapin makan, masalah madyang gitu. Kayak usahanya wakil presiden yang Cilipari itu. Jadi modal mereka memang sudah ada sejak lahir, wis urip penak gitu. Makanya dalam kampanyenya dia selalu menggunakan cara-cara sembako. Seolah-olah masyarakat kayak sembako, marem mantuk-mantuk mungkin itu. Nah, bila dibandingkan sama Mas Teguh dan Mas Gagi, Bambang Gagi ini, ya jauh banget. Waduh, kedua orang yang mulai sesuatu dari nol, dari bawah. Pak Teguh itu sebelumnya jadi wakil rakyat, merupakan seorang guru BK di sebuah SMK swasta. Guru renang malah. Sementara kalau Mas Bambang Gagi sejak lulus kuliah belajar usaha dari sektor advertising. Dia jadi relawan PMI pernah, jadi pengusaha ini itu pernah. Merintis dari nol, dari bawah. Merintis serta membesarkan sejak usaha itu belum segede sekarang. Dan ia bertarung sendirian, berusaha sendiri menghadapi semua kesulitan sejak muda. Ini beda latar belakang di kedua kandidat Pilkada Solo ini. Yang satu memang betul-betul dari nol, bekerja menjadi orang sukses. Yang satu wis wong sukses. Mendapat warisan dari orang tua yang sukses. Loh, masa dengan jumlahnya latar belakang begini, Respati dan Astrid masih bergantung ke mantan presiden dan wakil presiden sekarang. Apa orang duwe percaya diri? Nggak berani sendirian itu. Takut kalah kalau tidak di-endorse Jokowi sama Gibran. Nah, tidak hanya itu, setelah dinyatakan menang Pilpres, wakil presiden Gibran itu menemui keduanya loh, berusukan ke beberapa kampung. Nggak ngopo loh. Juga kiriman beras itu. Wah, masyarakat jadi wah seneng. Tapi itu bodoh ini masyarakat itu. Kalau mau disogok dengan beras cuma 2,5 kilo sampai 5 kilo. Tidak cerdas masyarakat Solo. Masyarakat Solo harus cerdas, harus mampu menerjemahkan. Apa itu visi misi seorang pemimpin Solo? Terima 5 kilo, 5 tahun remuk, ambiar nanti. Lah ini masih menyebar di kota Solo ini. Om Bengawan perlu jelaskan ini. Mengapa kandidat yang begini tidak layak dipilih? Yang bisanya kampanye dengan membagi beras. Dan selalu ingin di-endorse oleh tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi dan Gibran. Ini pemimpin yang tidak punya percaya diri. Lah kalau orang tidak punya percaya diri, gimana mau memimpin masyarakat? Entek no, rampung no. Nah itu. Nah, pada orang yang berpengaruh, dia nggak percaya diri kalau tidak di amping-ampingin. Nah, bila melihat latar belakang beginian ini, wong Solo mestinya yo ngerti, yo paham. Mesti milih siapa? Lah kebiasaan minta tolong saat belum jadi kepala daerah, bukankah menunjukkan mereka tidak yakin dengan apa yang mereka miliki? Apa yang mereka punyai? Lah pas debat calon wali kota dan wakil wali kota yang pertama itu, kita ngerti sendiri nih, gimana kualitasnya. Tentang kekayaan atau kecerdasan. Bisa jadi loh, Astrid dan Respati itu lebih unggul, bisa. Hanya kelak sewaktu jadi kepala daerah, bagaimana keduanya bisa serius memikir, merasakan, memahami bagaimana beratnya beban hidup mereka, rakyat warga kota Solo. Apa beneran mereka pernah merasakan apa yang dirasakan wong Solo? Belum pernah. Misalnya yang tinggal di bantaran rel, di pinggiran sungai, di kawasan kumuh, atau yang punya usaha dengan penghasilan 20 hingga 30 ribu sehari. Apa mereka bisa beneran memperjuangkan agar upah buruh bisa naik? Jangankan memimpin masyarakat tingkat kota. Lalu dalam kehidupan sehari-hari saja, benarkah mereka aktif?
Lah mereka masuk pasar tradisional aja ketika pas jadi calon. No. Dulu ya ora gelem. Wedangan di pinggir jalan nggak mau. Sekarang cari pencitraan. Ini perbedaannya. Bisa jadi harian mereka ya tinggal memplok, tinggal makan. Iya, no. Diladeni pembantu. Ranggakas rantai bagaimana sampai ke meja makan, cara masak, pembantu masak, belonjo dulu nggak orang merasakan. Usaha-usaha yang mereka miliki itu kan usaha-usahanya wong gede. Warisan dari orang tua yang bisa jadi keduanya tidak terlihat intens. Sejak bagaimana bahan mentah berjalan sampai jadi. Nah keduanya juga bukan kader partai loh. Bukan kader partai manapun. Makanya di Solo, partai-partai tidak ada yang bergerak selain PSI. Ini saya lihat ini. Yang turut memperjuangkan demokrasi. Yang membela serta mengangkat isu-isu wong pinggiran. Nggak ada. Menetapkan sebuah kebijakan daerah. Itu kan bukan beranjak dari keinginan kepala daerah. Justru dari rajinnya mendengar suara rakyat. Bisa dibilang berulang kali nih pasangan Respasi Adri itu rutin berkomunikasi dengan Jokowi malahan atau Gibran. Bukan kepada rakyat. Ini membuktikan keduanya nol prupel bagaimana mendengar dan memahami suara rakyat. Yo, suara rakyat itu ngertinya butuh sembako. Bukan itu. Mau dikit-dikit mendatangi ke rumah mantan presiden. Presiden ke sini ke sana, ada masalah di ke sana atau datang ke istana wakil presiden, ngapain? Nggak punya percaya diri itu namanya. Orang kendel. Nah ini bagi para pendukungnya Gibran ini. Percayalah, bila Pak Teguh sama Mas Bambang Gage yang menang, bukan berarti proyek-proyek program atau apapun yang sudah ditinggalkan wali kota sebelumnya akan berhenti. Oh tidak. Program pendidikan, kesehatan, memberdayakan UMKM, naik kelas, dan program lain, ya akan tetap bisa berjalan. Nah ini pesan Begawan ini. Ini saya bukan kampanye loh ini. Karena saya melihat dari kelola demokrasi bangsa ini melalui nalar dan pikiran Begawan. Pak Teguh dan Mas Bambang Gage bukan berarti gak menghormati Pak Jokowi loh, sebagai mantan presiden. Apalagi dipastikan menghentikan programnya mantan wali kota Gibran. Tinggalkan pikiran buruk itu. Bukan mengancam mereka. Lah Pak Teguh itu memang tiap hari sebelum jadi wakil wali kota. Kan ya rakyat biasa. Mas Bambang Gage apalagi. Banyak bertemu berbagai kalangan bergaul. Dan orangnya supel. Lah meragukan keduanya. Justru yang rugi itu warga Solo sendiri. Ini saya nggak ngojo-ojoi bukan kampanye. Ini fakta di lapangan yang Om Begawan ketahui. Yang Om Begawan nilai dengan nalar dan pikiran dan hati Om Begawan. Jangan salah memimpin untuk warga kota Solo. Salam dari Om Begawan, salam ngompol. Dadah.